Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang penuh barokah dalam rangka berbagi faidah dan juga mengambil manfaat dan juga nasihat sebagai bekal kita menghadapi kehidupan yang lebih penuh tantangan, penuh masalah, sehingga kita bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan di tahun ini tentunya beda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah kebayang oleh kita yang tinggal di Indonesia yang biasa menjalani Ramadan dengan ceria, disambut dengan gemuruh, dinikmati dengan begitu penuh semarak, dan kita melihat kalau Ramadan syiar Islam bertebaran di mana-mana. Namun Ramadan kali ini kita justru terkena hukum pembatasan sosial berskala besar. Kita harus tinggal di rumah masing-masing, dilarang mengadakan perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita orang Islam ini membuat kita menjadi shock. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat Islam tentunya ingin menjalani ibadah sebaik-baiknya, menjalankan ibadah sesempurna-sempurnanya. Kalau bisa kita bisa menggapai semua bagian dari ibadah, wajibnya, sunnahnya, tambahan-tambahannya, keutamaannya, bahkan kita mendapatkan predikat idealnya. Nah, dari situlah akhirnya kita semuanya harus sama-sama paham bahwa ini hanya mukadimah. Setelah ini akan ada fikih-fikih lagi yang lebih, kalau kita nggak siap, lebih membingungkan. Kenapa? Karena kondisi dunia itu makin hari makin memburuk. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Setiap zaman, maka zaman setelahnya tambah jelek. Kondisi bumi, kondisi dunia akan semakin buruk. Oleh karena itu nanti ibadah ini akan berubah dengan berbagai mode sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk di zaman kita, akhirnya kita melihat semua aktivitas ibadah dirumahkan semua, gitu ya. Dan ini tidak pernah terbayang kalau akan terjadi seperti ini. Nah, apakah suatu saat nanti akan terjadi hal yang sama atau bahkan lebih unik lagi? Betul. Nanti fikih-fikih yang berhubungan dengan masa depan itu akan sangat aneh. Maka disinilah para ulama kita, ahli hadis menjelaskan di antara manfaat belajar ilmu akhir zaman, biar kita mengerti fikihnya, karena nanti ada fikih-fikih yang membingungkan. Contoh, ibadah pada masa al-haraj. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan di antara tanda kiamat itu al-haraj, terjadi huru-hara pembunuhan di mana-mana. Kalau yang namanya pembunuhan di mana-mana, terjadi perang saudara, maka pada waktu itu keluar rumah tentu menjadi hal yang salah. Apa yang harus dilakukan? Semua orang dalam rumah, kunci rumahnya, jangan buka untuk siapapun. Karena kita nggak tahu yang akan kita bukakan itu musuh ataukah bukan. Itu datang membawa kebaikan ataukah tidak. Nah, pada waktu itu fikih-fikih juga akan kembali tidak normal. Kemudian lebih dari itu seperti zaman Dajjal. Ketika Dajjal muncul di hari pertama, satu hari seperti 1 tahun. Berarti kita sholat 5 waktu ya siang-siang terus. Karena satu hari muternya itu jam kita 24 jam muter ya, selama setahun baru matahari tenggelam. Ibaratnya gitu ya. Jadi siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Fikir kita gimana coba? Jadi pada waktu itu kita sholat subuh kondisinya terang benderang. Kita sholat subuh matahari di tengah-tengah. Kenapa bisa? Nah, kalau kita paham fikih tentang akhir zaman, kita tidak akan kaget. Itu akan terjadi nanti, dan hal seperti itu mungkin mukadimahnya sekarang. Sehingga
sehingga umat Islam jangan kaget dan jangan sampai menganggap bahwa hal seperti ini seolah-olah merubah model fikih kita yang fikih normal menjadi fikih yang darurat seperti ini. Tidak ada masalah, ini hanya mukadimah. Mudah-mudahan setelah ini umat Islam jadi cerdas. Kalau menghadapi perubahan-perubahan yang merupakan pertanda akhir zaman, kita semakin siap. Tanda akhir zaman ada dua, tanda di langit dan tanda di bumi. Kalau tanda di bumi, nanti bumi akan makin rusak. Tanda dari langit nanti ya diantaranya mungkin mulai banyak bintang jatuh, mulai sering terjadi peristiwa-peristiwa aneh di langit, sampai nanti matahari yang digulung, sampai munculnya asap dan lain-lain. Itu nanti bagian dari tanda-tanda langit. Maka ini mukadimah. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk belajar ilmu agama dan kita mengerti bahwa Islam itu peka zaman. Islam itu bisa diamalkan di seluruh zaman, ya, baik zaman normal maupun zaman tidak normal. Kemudian di kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas tema soal talbis iblis atau perangkap iblis atau jebakan iblis di bulan Ramadan di masa pandemi. Kenapa ini penting saya sampaikan? Kok kita masih ngerasain setan sih? Ya, masih ngerasain iblis. Bukankah kalau bulan Ramadan sufidat mereka itu dibelenggu? Kenapa yang kita ngerasain mereka? Bukankah mereka udah gak ada sangkut pautnya? Kalau ada orang siang-siang gak puasa, kalau ada orang siang-siang ngerasain orang, kalau ada siang-siang laki-laki ngelirik-lirik perempuan, kalau ada siang-siang ya, orang yang menuhin warteg, bukankah itu gak ada kaitannya sama iblis, sama setan? Kok masih ngerasain? Mungkin ini penting saya sampaikan. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu yang dibelenggu adalah marodatus syayatin. Jadi golongan setan yang godaannya paling dahsyat, mereka itulah yang jadi setan-setan senior pada dibelenggu. Tapi untuk yang junior-junior, ya, yang awam-awam, setannya masih tetap berkeliaran. Ini pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dari semua dalil yang ada, yang benar ini. Jadi yang dibelenggu pada bulan Ramadan itu hanya setan-setan senior, yang mereka biasanya kalau menggoda, godaannya nggak bisa ditolak. Adapun kalau setan-setan biasa yang biasanya menggoda doang tapi nggak profesional, maka mereka masih tetap bebas kelayapan keluyuran menggoda manusia. Jadi perumpamannya seperti ini. Kita kalau mungkin barangkali pernah ketemu sama pedagang bagian marketing itu ya, kalau menawarin sesuatu ada, kita ini sebagai objek ini sampai nggak bisa nolak, ya. Kita itu sampai-sampai mau bilang nggak beli itu juga nggak enak, akhirnya kita turutin. Nah itu contoh mungkin gambaran kalau marketing sudah senior begitu ya, begitu ketemu objek langsung diprospek jadi. Nah setan juga ada yang begitu. Jadi setan ini ada yang tingkat godaannya sangat dahsyat. Kalau goda manusia pinternya luar biasa, mutar balikkan fakta, bikin bulat pikiran orang, bikin bingung, bikin orang pening, akhirnya ikut setan. Itu ada. Dan itulah yang dimaksud marodatus syayatin, setan-setan yang punya godaan sangat dahsyat. Ya, suami istri, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, dua-duanya menikah, semua orang bersorak-sorak, semua gembira, keduanya terlihat serasi, tapi bisa akhirnya terjadi perceraian. Kok bisa? Setan yang menggoda sangat profesional, setan yang menggoda sangat dahsyat. Kok bisa seorang suami menjatuhkan anak kepada istri yang seperti itu? Padahal kita yang mandang aja, masya Allah, kayaknya begitu ya. Tapi ada ternyata yang justru melepaskan istrinya, padahal orang yang mandang aja, ya Allah sayang banget, kurang apa coba begitu ya. Karena setan sudah berhasil menggoda dengan berbagai cara, dengan berbagai bisikan, dengan berbagai was-was, akhirnya berhasil. Nah dari sinilah kita pahami bahwa di bulan Ramadan ini yang dipenjara adalah setan-setan senior. Mereka itu sudah nggak ada. Lalu yang tersisa setan-setan yang nggak pintar marketing, tinggal itu doang. Nah mereka itu datengin kita polos banget Pak. Namanya orang nggak pintar marketing kan begitu ya. Jualan kitab begitu ya. Mas di kitab nggak? Ini kitabnya bagus.
Ditanya, emang itu kitab apa? Untuk apa saya beli? Tidak bisa jawab. Ya enggak mas, pokoknya harganya murah, bagus gitu aja. Enggak pintar marketing. Orang yang mau beli itu nggak tertarik, kecuali juga sama-sama orang yang sama-sama lugu dan sama-sama nggak berpengalaman. Jadi ada setan-setan yang memberikan godaan ke manusia. Ayo makan, ya. Karena godaannya cuma makan, itu orang-orang yang imannya agak kuat sedikit biasanya nggak tertarik saya begini ya, nggak penting buat saya, nggak berharga buat saya, karena godaannya cuma suruh makan. Itu bagaimana kalau seandainya setannya profesional, maka dia akan memberikan godaan-godaan yang dasar, dan itu nggak ada. Dari sinilah maka tetap ada godaan walaupun tidak separah di luar Ramadan. Itu adalah barakallahu fikum. Kemudian di sini saya perlu menyampaikan bahwa kita sebagai orang Islam harus waspada dengan tipuan dan juga jebakan iblis yang hari ini mungkin dijalankan oleh anak-anak buahnya, ya. Yang pertama dari golongan manusia. Kalau yang dari golongan manusia dari penjara kok, ya. Jadi yang di penjara dan di kerangkeng khusus dari golongan jin. Nah, kemudian jin-jin yang godaannya tidak seberapa, mereka pun masih berpotensi menjerumuskan manusia-manusia yang imannya lemah. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa hal bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kena jebakan iblis. Iblis itu tujuan hidupnya cuma dua, jadi tolong dicatat. Iblis itu sudah tidak punya hajat dengan hidupnya kecuali dua. Kalau iblis ingin hidup enak, nggak bakalan. Untuk apa hidup enak? Dia sudah tahu bahwa nanti ujungnya dia masuk neraka. Nggak ada nikmat yang bisa dinikmati kalau sudah tahu ujungnya. Ya. Lalu tujuannya apa kira-kira? Iblis itu masih hidup. Tujuannya dua. Yang pertama, menghalangi manusia dari masuk surga. Ini tujuannya. Yang kedua, tujuannya iblis itu manusia yang tetap masuk surga, kalau bisa surganya yang biasa saja, jangan surga yang istimewa. Maka mereka menyusun cara, menyusun rencana bagaimana bisa membuat manusia mereka akhirnya kalau nggak masuk neraka, ya berarti surganya akhirnya surga biasa. Padahal Allah menciptakan surga berderajat-derajat, tingkatan surga yang sangat banyak, kelas surga itu sangat banyak. Nah, dengan adanya ya iblis ini, maka akhirnya manusia dibuat bagaimana biar mereka ini kalau bisa masuk neraka. Yang kedua, kalau seandainya nggak bisa masuk neraka, surganya lah yang dikurangi derajatnya. Nah, di sini saya mau menyampaikan apa kaitannya dengan masa pandemi seperti ini. Jadi begini, kita ini di masa pandemi kan menjalankan hukum syariat yang sifatnya rukhsah, tutur, kemudian keringanan, kemudian darurat, kemudian hajat. Kan fikih yang berlaku yang landasannya ini semua ya, fikih udur, fikih darurat, fikih hajat, kemudian fikih rukhsah, ya. Ini yang kita berlakukan semua, dan ini semuanya sudah benar karena agama kita datang membawa kemudahan. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna dina yusrun, agama kita ini mudah. Ya, agama kita ini mudah, dijalankan gampang, diistiqomahi pun nggak bikin kita pegel. Ya, karena agama kita mudah. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah-mudah buat kalian, ya, dan Allah nggak ingin mempersulit kalian. Kemudian ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menurunkan ajaran susah dalam kitabnya, ajaran agama yang susah. Kemudian dalam surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak pernah menurunkan Quran untuk menyulitkan kalian. Artinya memang kita ini dapat banyak kemudahan, dapat banyak rukhsah, dapat banyak udzur, itu hal yang syar'i, tidak ada masalah. Cuma di sini perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang harus tetap kita benahi, karena kita mengambil hukum-hukum yang ringan semua, hukum-hukum yang mudah semua. Kita harus paham, jangan sampai masuk jebakan iblis, sehingga akhirnya kita mengambil yang ringan dan ternyata ujung-ujungnya kita melakukan dosa, ujung-ujungnya kita melakukan kekeliruan. Hal itu yang penting.
Nah di sini maka ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan sebagai catatan supaya kita semuanya tidak salah langkah dalam menghadapi masa pandemi ini, dan kita semuanya bisa tetap mendapatkan pahala maksimal walaupun kita dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang pertama, kita hari ini dijauhkan dari masjid. Jauh dari masjid itu ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang habis makan bawang, ya, yang habis mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, baunya menyengat, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekati masjid. Rasul yang larang. Kenapa? Kehadirannya mengganggu orang. Gitu. Artinya jauh dari masjid itu bisa jadi hal yang syar'i, termasuk seperti kita zaman sekarang. Kalau seandainya kondisinya seperti ini, kita jauh dari masjid karena kita memang tidak ingin menyakiti orang atau tersakiti oleh orang, maka hukumnya syar'i, hukumnya boleh. Nah, cuma jangan sampai menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslim. Kita ini punya iman, dan iman kita ini cinta masjid. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita rajula yuhibbul masjidah fa'lam annahu mu'min." Kalau kalian melihat ada orang suka sama masjid, maka bersaksilah bahwa itu adalah orang mukmin. Maka artinya kita tetap, walaupun nggak bisa sholat berjamaah karena rame-rame, kita bisa tetap menghadiri dan datang ke masjid untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Kenapa demikian? Dengan seperti itu insya Allah kita bisa ya tetap memiliki rasa cinta terhadap masjid, dan kita masih memiliki hubungan yang lekat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, mereka punya rasa khusus terhadap masjid. Ini menjadi catatan bagi kita semuanya, supaya kita semuanya tetap bagaimana mewujudkan dan juga menunjukkan cinta kita kepada masjid. Datang ke masjid, duduk di masjid, iktikaf di masjid, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, selama pandemi ini kita semuanya juga tinggal di rumah, kita menjalankan aktivitas ibadah semuanya di rumah. Sebenarnya ini hanya pindah tempat saja. Orang mukmin tidak akan luntur imannya hanya gara-gara pindah tempat. Ini penting. Orang ikhlas itu ibadahnya tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dimanapun ditempatkan, di kondisi apapun dia akan tetap menjalani. Rasulullah SAW menjelaskan perihal orang ikhlas, yaitu seorang pasukan, di mana pasukan itu, kata Rasulullah SAW, kalau ditempatkan dia itu di tengah-tengah pasukan, dia jalani sebagai pasukan. Wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau disuruh jaga, dia jaga. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia jadi tim penyapu, dia jadi tim penyapu. Ini orang ikhlas, ditempatkan jadi apa saja dia mau dan dia oke. Nah disinilah Alhamdulillah barakallahu fikum. Maka kita semuanya beribadah ditempatkan dimanapun, itu jangan sampai menjadi masalah dan penghalang kita untuk melakukan ibadah maksimal. Tetap dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Sholat berjamaah tepat waktu, sholat tarawih kita jalankan bersama keluarga. Kemudian untuk sholat-sholat sunnah tetap kita lengkapi. Insya Allah ini semuanya akan menjadi pahala yang besar, karena al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya, kata Rasulullah. Ibadah yang dijalani di rumah saat masa-masa sulit, maka itu pahalanya seperti hijrah bersama Nabi Muhammad. Kalau sekarang di Indonesia kan hijrah bersama Ustaz Khalid Syiau, kan begitu ya? Hijrah bersama, ya usah hijrah itu. Nah, siapa yang bisa tetap ibadah istiqomah di rumah saat pandemi, maka hijrahnya hijrah sama Rasulullah. Berarti begitu ya, dapat pahala hijrah bersama Nabi, dibimbing Nabi. Nah di sini maka kita jadikan sebagai catatan bahwa orang mukmin tidak akan terpengaruh oleh tempat. Dimanapun dia ditempatkan, ibadah tetap akan dijalankan, termasuk kondisi di rumah. Kemudian yang selanjutnya, kita semuanya harus berhati-hati. Rumah itu tempat yang berpotensi mengurangi keimanan.
dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan para sahabat Nabi kalau ikut pengajian diomongin surga neraka, kalau pas ngomong neraka pada nangis, kalau diomongin surga semuanya pada semangat. Tapi begitu pulang ternyata semuanya pada melempem. Lalu kemudian ada yang bilang pada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, saya ini apa munafik ya? Munafik gimana maksudmu?" Begini ya Rasulullah, saya itu kalau ikut pengajianmu biasanya iman itu naik kayak melihat surga neraka. Tapi kalau sudah pulang, ketemu anak, ketemu istri, itu kok hilang semua ya Rasulullah. Lupa saya kalau pernah ngaji surga neraka. Begitu ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya itulah iman. Iman manusia itu ya kadang naik, kadang turun. Itu fenomena yang alami seorang muslim merasakan imannya naik dan turun. Cuma dalam hal ini saya perlu menyampaikan, berarti di sini rumah itu bisa menjadi sarana bikin iman jadi ngedrop. Maka minta tolong selama berada di rumah pastikan iman kita selalu naik dan kita mengkonsumsi multivitamin penambah keimanan. Apa sih yang bisa meningkatkan keimanan kita? Namanya orang mukmin, yang pertama baca Quran. Ya, jadi baca Al-Quran ini akan menambah keimanan kita. Yang kedua, banyak-banyaklah membaca artikel tentang ayat-ayat kauniyah. Selama masa seperti ini, coba ayat-ayat kosmos, ayat-ayat kauniyah, silakan dikaji, atau mungkin download, atau mungkin bisa dicari. Insya Allah akan menjadi tambahan keimanan. Atau nonton barangkali di video-video yang berisi keindahan-keindahan atau mungkin tentang alam semesta yang membuat iman kita tetap naik. Sehingga walaupun kita di rumah, untuk keimanan kita tidak terlalu jatuh. Jadi ini untuk yang selanjutnya, jadi kita semuanya berhati-hati di sinilah. Terus kemudian jangan lupa selalu menghubungi teman-teman yang kita anggap soleh dan baik. Ini penting. Hasan al-Basri menyampaikan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Teman-temanku lebih aku sukai ketimbang keluargaku sendiri. Kenapa? Karena teman-temanku mengingatkanku kepada akhirat, sedangkan keluargaku selalu mengingatkan masalah duniawi. Artinya selama seperti ini jangan lupa untuk sering-sering menghubungi orang yang kita anggap soleh, orang yang kita anggap baik. Kita hubungin, kalau kita menghubungi orang baik otomatis kan komunikasinya masalah kebaikan ya. Insya Allah begitu. Misalkan gini lah, kalau kita punya grup di situ isinya orang-orang soleh, saya yakin kita masuk grup aja iman kita nambah. Begitu ada yang ngomong, setiap ngomong isinya kebaikan, ilmu semua, iman kita nambah terus. Beda kalau grup cuma isinya guyonan, gitu ya. Grup isinya gojekan, ya, ngalor ngidul, gak jelas begitu. Maka ini itu akan banyak membuat iman kita menjadi berkurang. Maka berhati-hati, waspada jebakan setan. Kita di masa seperti ini social distancing, tapi hubungan dengan orang-orang baik harus tetap kita jaga dan tetap berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa teman kita, sahabat kita itu ada 4 macam. Ada yang seperti gizi, ada yang seperti obat, ada yang seperti penyakit, ada juga yang seperti racun. Untuk teman-teman yang seperti gizi, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau sampai kita tinggalkan mereka akan membuat kita jadi apa? Kurang gizi. Kurang gizi itu jadinya kurus, badannya lemes, malas ibadah kalau dalam agama. Kemudian yang selanjutnya, kita selama pandemi ini tinggal di rumah, waspadalah. Walaupun mulut kita sudah nggak bisa teriak-teriak Pak, karena kita nggak bisa komunikasi, gitu ya. Barangkali mata kita sudah nggak bisa jelalatan karena kita sudah tidak di luar. Bukan berarti terus kita merdeka, bukan berarti terus kita bebas dari dosa. Berhati-hatilah. Imam Ghazali menyebutkan yadu ahadul lisanain, tangan itu adalah lisan nomor 2. Manusia punya 2 mulut, kata Imam Ghazali. Mulut yang pertama yang mulut di kepala, yang kedua tangan ini bisa jadi lisan, karena dengan tangan orang bisa nulis. Artinya dalam hal ini barakallahu fikum, kita pun jangan sampai berkata-kata kotor, keji, dusta, ya. Walaupun kita nggak bisa ngomong sama orang, jangan sampai lewat tulisan-tulisan kita, komentar-komentar kita akhirnya melakukan dosa dengan tangan. Walaupun nggak pakai lisan secara langsung, tapi itu dianggap lisan. Masya Allah, ya.
Jadi ini berhati-hati, jangan sampai kita semuanya kehilangan kewaspadaan. Jadi orang zaman sekarang itu kadang begitu ya, suka komen gitu ya. Sampai-sampai apa namanya itu anaknya apa anaknya Raja Brunei Darussalam itu kan kemarin sempat viral gitu ya, sempat viral dan kemudian rame karena anaknya ganteng begitu barangkali ya. Nah kemudian ditunjukkan juga sekaligus ini adalah calonnya begitu ya. Waduh, komentar di bawahnya itu ancur-ancuran itu. Padahal itu ya bukan apa-apanya, bukan siapa-siapanya begitu ya. Banyak banget yang komentar-komentar itu doang jelek dan lain-lain itu muncul. Itu sama sekali nggak berguna, nggak bermanfaat. Jangankan kok mungkin itu yang beneran itu asli calonnya. Orang film ya, berarti film Korea yang jelas-jelas itu cuma main-main begitu ya. Itu orang aja komentarinya serius gitu ya. Makanya ada kata-kata gimana itu ya? Ada kata-kata begini. Drama itu mainnya pura-pura, tapi yang komen bodohnya beneran. Berarti begitu. Komentarnya pakai hati. Padahal yang main aja di situ sebagai penjahat, habis itu ketemu ya salaman senyum-senyum, orang tujuannya cuma main begitu ya. Artinya dalam hal ini kita kurangi intensitas kita dalam berkomentar dan lain-lain selama wabah COVID-19 ini supaya kita semuanya tetap mendapatkan pahala banyak di masa-masa seperti ini. Kemudian saya tidak intinya menasihatkan kepada seluruh umat Islam bahwa kita semuanya harus berusaha melakukan yang namanya tolak balak dengan melakukan 4 hal. Sholat, ya, sholat, kemudian istighfar, kemudian sedekah, kemudian berdoa. Ini adalah 4 hal yang bisa menolak bala. Insya Allah, kita kalau semakin banyak yang suka sedekah, ini akan membuat COVID-19 makin mengecil, insya Allah. Potensi penularannya mengecil, jumlah korban makin mengecil, jumlah ODP makin mengecil, PDP makin mengecil, dan jumlah positif makin mengecil. Dan insya Allah jumlah yang sembuh makin banyak. Tapi harus itu tadi didukung dengan banyak sedekah. Ya, kalau seandainya semua orang sudah sedekah di masa wabah ini, insya Allah akan mengurangi banyak. Emang apa hubungannya sedekah sama keselamatan kita? Nah, di sini penting kita semuanya harus paham bahwa Allah SWT sudah menyampaikan inna lillahi iyalun fil ardi fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyali. Makhluk-makhluk du'afa di bumi itu semuanya makhluk Allah, tanggungan Allah. Siapa yang jadi jalan untuk ngasih mereka makan, maka mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah kalau semua manusia mau berbagi, insya Allah semuanya jadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, insya Allah Allah tidak akan memberikan dan menimpakan hal-hal yang buruk kepada hambanya. Jadi sedekah bisa menolak bala. Kemudian sholat, kita juga perlu memperbanyak porsi sholat hajat kita. Mohon kepada Allah agar wabah ini segera berlalu, segera pergi. Karena nggak mungkin kita biarkan dan tidak mungkin kita diamkan tiba-tiba pergi begitu saja. Kalau menurut prediksi, kalau kita biarkan, saya melihat di pemaparan dari Pak Rizal Ramli, dampak dari sisi ekonomi saja, kalau penanganan pemerintah ini semrawut, maka butuh waktu paling cepat recovery 2 tahun, recovery ekonomi 2 tahun. Ya, kalau seandainya pemerintah penanganannya tepat, maka butuh waktu 1,5 bulan sudah recovery perekonomian kita. Seperti itu. Kalau seandainya penanganan pemerintah ini lambat, maka butuh sekitar 6 sampai 1,5 bulan sampai 1 tahun. Kalau seandainya pemerintah ini memperburuk suasana, maka bisa larut sampai mungkin 2030 baru hilang. Dan ini semuanya kalau seandainya kita serahkan ini kepada pemerintah, maka kita tidak akan ya mendapatkan apa yang kita inginkan. Lebih baik kita yang berikhtiar dengan banyak-banyak sedekah, kemudian kita sholat hajat, kemudian kita banyak-banyak beristighfar, ya mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita sehingga kita kena wabah seperti ini. Kemudian kita untuk memperbanyak sholat. Kemudian lebih dari itu juga kita berbanyak untuk membaca sholawat. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Badrul Ma'un, sholawat juga bisa menghilangkan rasa gundah, kemudian menghilangkan berbagai kesulitan dan persoalan hidup. Dari sinilah ibadillah berkembang, maka kita semuanya di masa-masa seperti ini mari tetap terus menjaga semangat ibadah kita
kita tetap terus untuk melakukan jumlah atau kulu yang nggak bisa digapai semua, jangan tinggalkan semua. Ini kaidahnya ya. Jadi walaupun kita tidak bisa melakukan ini dan itu, begini begitu, tetap masih ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dengan berbagai cara, berbagai model. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala paham kita, Allah itu mengerti kita, jadi Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niat dan juga apa yang ada di hati kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Dan mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap jebakan-jebakan setan dan bisa membuat kita tetap mendapat pahala maksimal. Barakallahu fikum. Ya, kalau mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kita terkait dengan pandemi ini kan susah itu. Baik, terima kasih. Langsung aja terkait dengan pandemi ini kan ada beberapa pandangan ya, ada beberapa pandangan terkait dengan pro kontra ya. Jadi seolah-olah kan ini ada konspirasi gitu ya, konspirasi. Kita kerja masih belum melarang, ke mall masih bisa itu kan, tapi untuk sholat diawasi dengan yang lain. Semoga kita sebentar sholat gitu kan, yang notabene itu bersih ya dulu tempat musik itu masalah. Apakah terkait hal ini seperti apa tanggapan Ustaz? Ya, terkait masalah isu konspirasi, sebenarnya apa aja kalau mau dikonspirasikan bisa. Jadi saya termasuk yang tidak peduli teori konspirasi itu benar apa tidak, ada apa tidak. Seperti contoh masalah virus corona, ini banyak orang yang berpikir ini adalah konspirasi. Artinya ini sudah direkayasa, ini sudah ada sutradara dan juga sudah ada jalan ceritanya yang sudah dibuat, begitu. Artinya ini ada pihak yang bertanggung jawab atas semua ini dan lain-lain. Dan banyak hal yang sifatnya itu tadi dihubung-hubungkan dengan masalah konspirasi. Kalau saya sendiri termasuk yang tidak percaya masalah teori konspirasi, kalau ini tidak percaya, ya orang mau bilang konspirasi atau bagaimana itu terserah, tapi saya tidak percaya. Saya menganggap bahwa yang namanya virus itu makhluk Allah, dan virus ini tercipta itu dengan izin Allah dan di latar belakangi dosa manusia, lalu Allah ciptakan makhluk ini sebagai balasan. Atau makhluk ini sudah ada lalu sudah Allah amankan, lalu kemudian Allah keluarkan sehingga menjadi bahaya karena Allah melihat manusia sudah melakukan dosa. Intinya sumber utamanya adalah dosa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul mengingatkan para sahabat, ya ma'syaral muhajirin, hai para sahabat muhajirin, fisalun khamsun, ada 5 perkara. Idza tulitum bihinna, kalau kalian mengerjakan itu, wa a'udzubillahi an tubu. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian kena melakukan hal tersebut. Yang pertama, idza fasya fil ardi fahisatun, kalau di sebuah negeri telah menyebar perbuatan keji, fasya fihi ta'un, maka ta'un akan merajalela, keluar dan merajalela. Kemudian yang selanjutnya, wal auja allati lam takun madu min aslafihim, dan akan muncul banyak penyakit yang sebelumnya tidak ada. Disinilah para ulama kemudian menghubungkan penyakit yang sebelumnya tidak ada, diantaranya karena virus, bakteri dan lain-lain. Jadi penyebab utamanya adalah virus dan disebabkan oleh dosa manusia, lalu kemudian Allah membiarkan virus itu menyebar. Jadi kalau seandainya konspirasi itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah juga. Kalau seandainya benar-benar konspirasi pun tidak lepas dari izin Allah. Tapi ingat, yang mungkin lebih mudah kita pahami saja, intinya ini karena dosa. Manusia yang sudah dilarang oleh Allah tetap melakukan sesuatu. Pencipta virusnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Virus ini adalah makhluk yang menjadi hukuman dan juga adab dari Allah untuk makhluknya, dan pemicu munculnya makhluk ini adalah dosa manusia. Dosa apa? Fahisyah, perbuatan keji yang belak-belakan, parah, ya. Apa itu misalkan? Perzinahan, riba, perjudian, kemudian pembantaian terhadap kaum muslimin,
ini adalah dosa yang belak-belakan. Kok nggak ada yang tertutupi ya? Maaf, muncul virus ini kan dari Wuhan, Cina. Di Cina ada apa? Kalau kita mau tempat judi di Cina ada nggak? Itu ada, Makau. Memang itu kota judi. Seandainya kita mau bilang di situ tempat makan binatang-binatang liar, ada apa tidak? Itu di Wuhan ada pasar hewan liar. Kalau kita mau mencari darah umat Islam ditumpahkan, itu di Xinjiang Muslim Uighur darahnya ditumpahkan. Jadi ini semua pemantik munculnya virus ini. Sebenarnya virus ini nggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Tapi berhubung manusianya yang membuat virus ini akhirnya muncul dan menyebar, akhirnya terjadilah seperti yang kita lihat. Nah kemudian kita lihat, terus dampaknya kita perhatikan kok hari ini mesin-mesin ditutup tapi sedangkan mal-mal dan lain-lain untuk dibuka. Nah ini mungkin barakallahu fikum, kita sebagai umat Islam tadi punya landasan agama yang sangat-sangat pengertian. Memang agama kita ini cukup melonggarkan kita, Pak. Kena masalah dikit aja kita udah boleh tuh untuk meninggalkan ibadah yang semestinya. Gitu ya, contoh gini, kita dalam perjalanan naik pesawat, kursinya ya empuk, ya enak, ya nggak capek, nggak keluar keringat, tapi sholat qashar boleh nggak? Boleh, begitu. Kenapa boleh? Nah karena memang agama kita ini cukup pengertian. Hal-hal yang dianggap sebagai udzur, alasan, masalah, memberatkan itu diakomodir semuanya dan diterima sebagai alasan. Itulah agama kita. Orang mau pergi ke masjid, di sana takut corona, agama boleh kan? Agama kita pengertian, gitu. Tapi bolehkah kita beraktivitas di luar itu? Terlalu itu? Bolehkah kita beraktivitas di luar masjid? Itu hak masing-masing. Jadi intinya di sini persoalan mal yang masih buka, pasar-pasar yang masih ramai, orang-orang jualan yang masih berjibun, itu sebenarnya urusan manusianya. Untuk masalah ibadah, dispensasi ini dari Allah dan kita semuanya terima. Artinya Allah SWT mengizinkan, ya berarti kita otomatis ya terima ini sebagai kemudahan dari Allah. Adapun kalau mengenai menyikapi itu tempat-tempat yang tidak ditutup, apakah itu konspirasi? Sebenarnya memang sengaja manusia dijauhkan dari masjid dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Bisa jadi iya, bisa jadi iya, ini semacam pengkondisian. Jadi masyarakat dibiasakan jauh dari masjid, masyarakat dibiasakan diteror kalau ke masjid, masyarakat dibiasakan untuk lebih mentaati aturan ketimbang mentaati Allah. Masyarakat diminta untuk bagaimana agar lebih respect kepada aturan ketimbang kepada Allah. Ini juga bisa jadi kalau seandainya mau disebut sebagai sengaja untuk ibaratnya memanfaatkan situasi untuk mendegradasi amalia umat Islam, bisa jadi ya itu tadi. Dan kita juga bisa melihat hal ini kenapa kadang sikapnya kepada umat Islam kok begitu, tapi kalau kepada yang non muslim ternyata tidak. Sebagai contoh, selama masa pandemi ini kan sudah ada perkumpulan para uskup, sudah ada perkumpulan para uskup yang dihadiri oleh ribuan orang dan tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua kita lihat juga seperti perkumpulan yang dihadiri oleh Budi Karya, yang akhirnya Budi Karya kena COVID itu kan acara apa? Maaf, bukan Budi Karya, kalau itu Bima Arya, yang wali kota Bogor. Itu kan acara gereja dan terjadi di masa pandemi. Kemudian lebih dari itu, barakallahu fikum, kita juga bisa melihat, misalkan ada lagi seperti yang di daerah Petamburan, ternyata yang kena COVID itu adalah sekolah teologi, masih menjalankan, padahal sudah dihimbau sejak awal, bahkan sudah mengerahkan beberapa aparat untuk menghentikan, tapi kok masih ada. Sedangkan umat Islam seperti perkumpulan jamaah tabligh di Goa itu dijadikan berita yang nggak habis-habis sampai sekarang, sedangkan untuk yang lain nggak ada beritanya. Pasalnya biasanya analisa itu nggak habis-habis. Jadi analisa Kompas itu satu masalah aja analisanya bisa sampai bertahan 6 bulan. Nah ini untuk yang gereja, perkumpulan para uskup, perkumpulan kumpulan para pelajar di
sekolah teologi. Kenapa nggak dibahas? Yang dianalisa terus menerus ini masalah jamaah tabligh kumpul di Goa jumlahnya mencapai sekian ribu, dan itu sekarang menjadi klaster sendiri. Nah, itu yang akhirnya terus disuarakan. Jadi sinilah kita melihat kenapa di masa seperti ini pun musuh Islam masih memanfaatkan situasi untuk ya membuat umat Islam ya serba salah. Padahal umat Islam udah menurutnya gak karuan. Sebenarnya begitu ya. Maka di sini mungkin bisa jadi kalau seandainya ada yang bilang ini juga ada makar dari musuh Islam juga, bisa jadi. Karena sekali lagi umat Islam itu kalau seandainya langsung ditutup masjidnya pasti berontak. Tapi kalau begini kan ada alasan. Alasannya COVID-19 ya. Dan nanti kalau sampai generasi yang merasakan COVID ini cukup lama, bahaya. Masjid terbiasa nggak diisi orang, ibadah sudah mulai luntur dari masjid-masjid. Dan kalau seperti itu dampaknya bisa seperti Suriah, bisa seperti ya, di beberapa daerah umat Islam yang lain. Suriah itu awal mula dipimpin Bashar Assad, anak-anak nggak boleh ngaji, lama-kelamaan nggak boleh sholat, lama-kelamaan nggak boleh pengajian. Akhirnya 20 tahun kemudian 2012 muncul generasi-generasi nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak tahu masjid. Masya Allah. Pokoknya banyak tuh relawan dari Indonesia ketika ke sana itu tugasnya di sana ngapain? Ngajar ngaji. Kok bisa orang Suriah itu hurufnya aja huruf Arab kok nggak bisa ngaji? Karena sudah dikondisikan sekian lama oleh Bashar Assad ya. Setelah masyarakat benar-benar bodohnya sempurna, barulah kemudian diterapkan kebijakan-kebijakan yang mendolimi rakyat dan tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi intinya kalau seandainya ada yang bilang musuh Islam juga nebeng atau mungkin ikut menunggangi isu corona ini dalam untuk mungkin menjatuhkan umat Islam, sepertinya memang seperti itu yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang lain? Ya. Sekarang ini di masa pandemi ini kan banyak juga masyarakat walaupun masjid tutup masih pada ke masjid dengan disiasati mengikuti protokol kesehatan. Ada dengan mengatur dengan jarak setengah meter dari antar jamaah, kemudian pakai masker. Itu melanggar syar'i enggak? Melanggar aturan dan dalam makan bersama. Ya, untuk masalah sholat dengan standar atau protap COVID-19 itu sudah benar. Terus kalau seandainya kita lebih memilih untuk sholat di masjid dan kita menggunakan standar keamanan COVID-19, apakah itu bagus, baik, ataukah tidak? Di sini yang perlu saya sampaikan, Rasul itu kalau diberi dua pilihan sama-sama boleh, maka Rasul bakal memilih yang paling mudah, gitu ya. Artinya dalam hal ini sholat di masjid ya kalau memang aman boleh, sholat di rumah itu juga boleh. Tapi kalau dalam hal ini yang lebih memudahkan mana kira-kira? Kalau Rasul suruh milih, Rasul milih yang paling mudah. Selama bukan maksiat, pokoknya Rasul paling mudah, gitu ya di hadisnya ya. Jadi makhuyira baina syai'ain, Rasul kalau diberi pilihan dua hal, maka Rasul akan memilih aisarahuma yang lebih mudah selama bukan maksiat. Maka dalam hal ini di masjid ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama aman, kemungkinan kedua tidak aman. Kalau di rumah sudah pasti aman, karena dua-duanya syar'i, kita pilih yang paling mudah, kita di rumah saja. Cuman kalau seandainya kita tetap ingin pergi ke masjid dan kita menjalankan protokol COVID-19, keselamatan kita menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau mungkin protokol keselamatan yang lain, maka ini hukumnya juga diperbolehkan. Terutama sekali bagi kita yang benar-benar kangen terhadap masjid. Ini semuanya tetap harus ya kita wujudkan bagaimana kita semuanya berjuang biar bisa sampai ke masjid. Kalau memang semuanya sudah aman, maka hukumnya boleh. Ya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Nah, terus yang lebih utama di rumah atau di sana, dua-duanya sama. Kalau dua-duanya sama, silakan milih. Begitu ya, silakan milih. Ini sama persis hukumnya nanti sholat berjamaah sholat tepat waktu tapi sendirian, ataukah sholat berjamaah tapi bareng-bareng telat. Ibaratnya kalau di kampung, kita kalau nekat sholat berjamaah, kalau nekat sholat tepat waktu nggak berjamaah karena masyarakat pulang jam 4.
sholat asar, ya. Tapi kalau kita nunggu mereka dapat berjamaah, tapi telat sejam, kira-kira bagaimana? Dua-duanya kata Imam Nawawi boleh, dua-duanya baik. Cuma pilihlah saja yang paling sesuai dengan kondisi kita. Gitu ya. Kalau sesama petani yang mending ikutan jam 4, jangan nekat jam 3, seperti itu ya. Kita mending ikutan jam 4. Tapi kalau kita di rumah, lebih baik kita tepat waktu, nggak sama mereka yang bertani itu. Intinya begitu. Nah, dalam hal ini di rumah atau di masjid hukumnya sama, asalkan dengan syarat sama-sama menjaga keselamatan. Terus kalau yang di masjid tetap sholat dengan menggunakan shaf yang berjarang-jarang, itu bagaimana kira-kira? Imam Nawawi menyampaikan semua ulama sudah ijma dan sepakat bahwa menyempurnakan shaf itu hukumnya sunnah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, walaupun ulama sudah sepakat bahwa ya ini hukumnya sunnah, ya, jadi para ulama tadi sudah sepakat semua bahwa hukumnya sunnah. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan, dan dalam hal ini semua juga sepakat kalau ada orang yang barisannya tidak benar sekalipun, sholatnya tetap sah. Ini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi sholatnya tetap sah. Ya, dan kita melihat ternyata dulu sahabat Nabi pun jangan dipikir semua barisannya benar gitu ya. Anas bin Malik itu ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau ditanya oleh beberapa sahabat, menurutmu wahai Anas, coba dicek ritual ibadah kami, menurutmu yang paling salah yang mana? Anas bin Malik melihat semuanya benar kecuali satu. Apa itu wahai Anas? Kalian kalau sholat kok sofnya pencelat-pencelat, gitu ya. Kalian kalau sholat sofnya amburadul. Nah di situ Ibnu Hajar bilang, ya, tapi Anas tidak menyuruh mereka mengulangi. Artinya sholatnya berarti sah. Kalau seandainya sholatnya nggak sah, disuruh mengulangi. Nah, kalau seandainya orang tanpa alasan saja sholatnya sah, apalagi kalau orang melakukan itu dengan alasan, lebih sah lagi. Dan ingat, Allah Tuhan kita itu sangat suka alasan. Jadi silakan kita kalau melakukan apapun carilah alasan. Ya. La ahad ilaihi ya al-udru minallah. Tidak ada yang lebih suka alasan melebihi Allah. Jadi asalkan kita bisa beralasan di hadapan Allah, itu nanti insya Allah bakal ngasih ampunan. Allah ini pokoknya senang banget melihat hambanya beralasan ya. Gitu ya. Makanya kalau seandainya kita ini kok sholat barisan dan kita beralasan keselamatan ya Rabbi, biar tidak terjadi penularan ya Allah, maka hukumnya boleh, tidak masalah, gitu ya. Jadi masalah Allah suka sekali dengan udzur, Allah suka sekali dengan yang namanya udzur. Silakan siapkan udzur, siapkan alasan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menerima. Yang penting benar. Termasuk dalam hadis riwayat Bukhari kan ada itu, seorang laki-laki bilang kepada anaknya, bapak ini dosanya banyak, bapak kalau mati itu takut kalau ketemu Allah itu nanti diapakan, begitu ya. Bapak minta kalau nanti bapak mati tolong dibakar sampai jadi abu garing pokoknya. Setelah itu kalau abunya sudah kamu remuk-remuk kan, masukkan dalam ya pendi atau mungkin toples. Setelah itu kalau ada angin kencang silakan ditaburkan biar berceceran kemana-mana. Aku takut kalau Allah sampai menyatukan kembali jasadku, lalu Allah nanya kepadaku, aku gak bisa jawab. Ya, akhirnya dia mati. Dan oleh Allah ditanya, kenapa kamu suruh bakar dirimu? Begitu ya. Dia jawab, ya Allah takut aku sama engkau. Oh, bagus. Diampuni dia. Ya, diampuni dia. Padahal ini melakukan hal yang salah tapi punya alasan. Makanya orang punya alasan itu luar biasa. Yang penting alasannya syar'i. Gitu ya. Jadi memang ini penting. Dan dari situlah kita melihat bahwa orang sholat zaman sekarang kok mungkin kondisinya nggak normal seperti itu. Mereka semuanya punya alasan. Ya, zaman Umar bin Khattab itu ada hukum yang berubah. Potong tangan. Potong tangan itu hukum absolut, nggak bisa diganggu-gugat, harus dijalankan. Tapi ketika terjadi wabah paceklik, maka sama Umar bin Khattab potong tangan dihapus sementara. Kenapa? Menurut Umar, kalau yang namanya orang kelaparan makan apa saja, maka mereka nggak bisa dijatuhin potong tangan, di penjara doang, Pak. Padahal biasanya orang nuri zaman Umar pasti dipotong tangan. Kenapa ini terjadi? Umar punya alasan.
Nah, makanya itu tadi ya, masing-masing dari kita ini tugasnya adalah mempersiapkan alasan. Jadi kalau ditanya Allah alasannya apa, bukan ngeles Pak, ya alasan beneran, alasan jujur ya. Kita kalau seandainya ditanya kenapa kamu sholat di rumah, karena aku rawal ya Rabbi, benar sudah, tidak panjang rawal beneran, begitu ya. Tapi kalau seandainya dibuat-buat, itu enggak bakal selesai persoalannya, karena Allah Maha tahu bohong. Dan begitu ya. Ada orang, kenapa kamu jihad begitu heroik? Ini lillahi ta'ala ya Allah. Enggak begitu ya. Kamu berjuang kan biar dibilang sebagai kesatria, dan itu sudah dibilang itu sama orang-orang. Jadi intinya kita kalau jujur dengan alasan, maka itu hukumnya dulu. Termasuk wabah pandemi ini kita semuanya punya alasan kuat untuk menjalani ibadah tidak dengan semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daratis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma tajannabna anna al-waba, Allahumma jannibna al-waba, Allahumma jannibna al-waba, Allahumma sahih ajsamana ila akhir Ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.